Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 353. Namun, formasi ini hanya dapat digunakan oleh Master Pavilion Anda sendiri. Sekarang orang tua ini telah kehilangan lengannya. Akan sulit baginya untuk memindahkan banyak orang sekaligus. Tolong cari orang lain untuk orang-orang lainnya. Ekspresi Luo Jin berubah jelek setelah dia selesai berbicara. Dia tidak menyangka bahwa Muhan tidak akan berubah pikiran bahkan dalam situasi seperti itu. Gurumu. Dengan melakukan ini, di mana pertemuan Master Pavilion ini, semua orang di kota liar kuno tahu bahwa Anda dapat memindahkan 100 orang sekaligus. Namun, apa yang Anda katakan sekarang agak terlalu mengada-ada. Luo Jin mengerutkan kening dan menyipitkan matanya saat dia menatap Muhan. Dia melambaikan tangan kanannya dan menutup kipas giok di tangannya. Ekspresinya sedikit jelek. Orang tua ini tidak berdaya. Saya harap Master Pavilion dapat memaafkan saya. Jika Master Pavilion merasa bahwa orang tua ini telah mengabaikan Anda, maka Master Pavilion dapat berbalik dan pergi. Meskipun orang tua ini sekarang lumpuh, selama Master Pavilion tidak keberatan. Orang tua ini tidak keberatan mengantar Master Pavilion pergi. Menghadapi suara berat Luo Jin, Muhan tampak acuh tak acuh. Luo Jin tanpa sadar mengernyitkan alisnya erat-erat ketika dia melihat ini. Dia tidak menyangka bahwa bahkan dia, kepala pavilion dari pavilion awan tersembunyi, tidak dapat membuat Muhan tunduk dengan patuh. Dari kelihatannya, Muhan di depannya ini benar-benar membenci Xiaoyan sampai ke tulang. Sush! Tiba-tiba, suara angin kencang terdengar. Ekspresi Luo Jin sedikit berubah. Saat dia mengangkat matanya, dia melihat bahwa Raja Utara telah menyerang Muhan. Percuma ngomong-ngomong kosong sama orang kayak gitu, karena dia tidak mau. Aku akan membunuhnya saja. Saat teriakan dingin Xiaoyan terdengar, tinju logam Raja Utara menghantam Muhan dengan keras. Bang! Namun, pada saat berikutnya, tinju besi Raja Utara berhenti 1 meter dari tubuh Muhan dengan bunyi dentuman keras. Energi spiritual yang tak berbentuk dan menakutkan mengembun menjadi perisai spiritual di depan Muhan dan menangkis tinju Raja Utara. Pada saat yang sama, penekanan jiwa yang menakutkan menyebabkan tubuh Raja Utara sedikit tenggelam. Di bawah penekanan jiwa yang menakutkan, bahkan gerakan Raja Utara menjadi jauh lebih lambat. Ketika Xiaoyan melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Dia sedikit terkejut. Peningkatan kekuatan spiritual Muhan kali ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kekuatan spiritual tahap konsolidasi lanjutan sudah cukup bagi Muhan untuk tidak lagi takut pada Raja Utara. Tidak mengherankan, meskipun dia tampak tenang hari ini, kata-katanya dipenuhi dengan sikap pantang menyerah. HMP, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pemandangan dari 3 hari lalu akan terulang kembali? Yan Xiao. Muhan perlahan berbalik. Matanya yang menyeramkan menatap Xiaoyan. Ekspresinya tenang tetapi nadanya telah berubah. Tiba-tiba menjadi jauh lebih menyeramkan. Setelah suara Muhan terdengar, kekuatan spiritual yang melonjak keluar dari antara alisnya. Dengan Muhan sebagai pusatnya, itu membentuk badai spiritual besar yang menyapu ke segala arah. Raja Utara, yang menanggung beban badai spiritual, terlontar oleh kekuatan spiritual yang mengerikan saat badai spiritual menerjang. Ekspresi wajah Xiaoyan berangsur-angsur menjadi serius. Jiwa tahap persatuan tingkat lanjut. Hanya dengan ini, kemungkinan Muhan akan mampu melawan Bandi Bintang 9 biasa tanpa dirugikan. Selain itu, kekuatan Muhan setara dengan Bandi Bintang 9. Dengan demikian, bahkan jika Raja Utara dan Xiao Jin menyerang bersama, akan sulit untuk menghadapi Muhan. Meskipun ia memiliki beberapa keraguan, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mencobanya. Bagaimanapun, bahkan jika kekuatan spiritual Muhan telah mencapai tahap konsolidasi lanjutan, ia masih seorang kaisar setengah bintang 9. Xiaoyan tidak percaya bahwa 2 kaisar setengah bintang 9 akan takut padanya. HMP, bukan hakmu untuk memutuskan apakah sejarah akan terulang kembali. Sebaiknya kau tanyakan kepada mereka apakah mereka setuju. Xiaoyan bertindak segera setelah ia memikirkan hal ini. Ia segera berteriak keras dan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Cahaya keemasan yang menyilaukan melesat keluar dan menyerbu ke arah Muhan. Pada saat yang sama, Raja Utara, yang telah terlempar, juga bergerak. Keduanya berubah menjadi 2 sinar cahaya yang membawa angin yang menakutkan saat mereka menyerbu ke arah Muhan. HMP. Namun, Muhan hanya mendengus dingin sebagai tanggapan atas hal ini. Dia memegang tongkat jalan dengan tangan kanannya. Dengan memutar pergelangan tangannya,
Tongkat jalan di tangannya segera berubah seperti pedang panjang. Tongkat itu berayun lincah di tangan Muhan dan dengan cepat membentuk tornado spiritual. Pada saat berikutnya, ketika Raja Utara dan Xiao Jin menyerang, Muhan mengendalikan tongkat di tangannya. Dengan lambaian tongkat, dua badai energi tak berbentuk melesat keluar dan bertabrakan dengan kejam dengan tangan besi dan cakar naga keduanya. Kedua badai energi yang tampaknya biasa ini sebenarnya melepaskan kekuatan spiritual saat meledak, dengan paksa menghalangi Raja Utara dan Xiao Jin sesaat. Meskipun hanya sesaat, itu lebih dari cukup untuk seorang ahli seperti Muhan. Tongkat di tangannya dengan cepat menusuk ke depan. Tongkat yang halus itu tampaknya telah berubah menjadi tombak panjang saat ini. Aura tajam dengan mudah merobek ruang kosong. Dengan dukungan Doki, itu dengan kejam menghantam tangan besi dan cakar naga Raja Utara dan Xiao Jin. Pada saat berikutnya, orang bisa melihat cahaya keemasan berkedip. Itu seperti sinar cahaya yang menyilaukan. Sebelum Raja Utara dan Xiao Jin dapat melakukan apapun, tongkat di tangan Muhan sekali lagi dengan lembut menekan ke depan. Bang! Pilar cahaya Doki yang menakutkan itu langsung mengirim Raja Utara dan Xiao Jin terbang puluhan ribu kaki ke langit. Sebuah retakan seukuran kuku jari muncul di tubuh keras Raja Utara karena serangan ini. Meskipun cepat pulih, adalah mungkin untuk mengetahui seberapa banyak kekuatan Muhan telah tumbuh selama 3 hari ini. Dibandingkan dengan Raja Utara, tubuh fisik Xiao Jin tampak sedikit lebih menyedihkan. Tidak hanya sebagian besar sisik naga emas di tubuhnya telah terlempar, tetapi beberapa darah juga telah mengalir keluar dari mulut Xiao Jin. Darah segar berwarna merah terang berceceran di ruang hampa. Pada saat yang sama, hal itu menyebabkan ekspresi Xiaoyan dengan cepat menjadi suram ketika dia melihat semua ini. Guli dan yang lainnya di belakangnya tanpa sadar merasa terkejut di hati mereka ketika mereka melihat perbedaan besar dalam kekuatan Muhan dibandingkan dengan 3 hari yang lalu. Sangat sulit bagi jiwa tahap kesatuan untuk meningkatkan kekuatannya. Ini terkait dengan aglomerasi manik jiwa. Namun, begitu dinaikkan, kekuatan yang ditunjukkannya akan sangat mengejutkan. Muhan saat ini berada dalam situasi seperti itu. Muhan cukup puas bahwa dia mampu memaksa Raja Utara dan Xiao Jin kembali dengan satu pukulan. Bagaimanapun, dia tidak berani ceroboh ketika menghadapi kedua orang ini 3 hari yang lalu. Selain itu, dia mampu memaksa mereka kembali dengan satu pukulan. Yan Xiao, apakah ini yang kamu andalkan? Muhan menatap Xiaoyan dengan jijik. Saat ini, dengan kekuatan jiwanya yang kuat, sangat sulit bagi Raja Utara dan Xiao Jin untuk menjadi ancaman baginya. Adapun sekelompok orang di belakang Xiaoyan, dia sama sekali tidak takut pada mereka. Mereka hanyalah sekelompok kaisar setengah bintang 8. Baginya, mereka hanyalah sekelompok gerombolan. Tentu saja, Luo Jin adalah pengecualian. Namun, dari kelihatannya, Luo Jin tampaknya tidak punya niat untuk menyerang. Paling tidak, dia tidak berniat melakukannya saat ini. Luo Jin menatap Xiaoyan yang berada di tengah medan perang, dan ekspresi mengejek terungkap di matanya. Dia bisa tahu bahwa meskipun ekspresi Xiaoyan serius, jauh di dalam matanya masih ada sumur kuno tanpa riak. Sama seperti Muhan, Xiaoyan juga memiliki keyakinan mutlak pada hasil pertempuran. Hahaha. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan, yang awalnya memiliki ekspresi suram, perlahan mengangkat kepalanya yang sedikit tertunduk. Sebuah seringai yang tak terlukiskan keluar dari mulutnya. Matanya yang hitam pekat menatap Muhan, yang berada di seberangnya, saat dia mencibir dan berkata, memang benar bahwa seorang sarjana yang telah pergi selama 3 hari diperlakukan dengan rasa hormat yang sama sekali baru. Ekspresi wajah Muhan berangsur-angsur membeku setelah Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini. Dari kata-kata Xiaoyan, yang seharusnya memuji, dia bisa mendengar penghinaan dan ejekan yang kental. Hal ini menyebabkan kemarahan meningkat di hati Muhan. Pada saat yang sama, itu disertai dengan rasa dingin yang dalam dan tak terlukiskan. Bab 354. Hahaha. Tawa liar dan arogan bergema di seluruh alun-alun. Semua orang yang hadir dapat mendengar rasa percaya diri dan penghinaan dalam tawa ini. Muhan, kau benar. Ini adalah kartu trufku. Namun, itu lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Mata Xiaoyan menatap Muhan saat dia membuka mulutnya dan tertawa dingin. Hehehehe. Muhan tidak bisa menahan tawa keras ketika mendengar ini. Dia menatap dingin ke arah Xiaoyan sambil mencibir. Jika kata-kata ini diucapkan 3 hari yang lalu, lelaki tua ini akan benar-benar khawatir tentang boneka dan binatang buas ini. Namun, mereka bahkan tidak bisa mendekati lelaki tua ini hari ini. Atas dasar apa menurutmu itu lebih dari cukup?
Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika mendengar ini. Senyum jenaka muncul di sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Raja Utara dan Xiao Jin di langit. Tiba-tiba, dia berteriak, "Kembalilah!" Raja Utara segera melompat turun setelah teriakan itu terdengar. Setelah itu, dia disimpan ke dalam cincin penyimpanan Xiaoyan. Mata Xiao Jin dipenuhi dengan keengganan saat dia meraung. Beberapa kali ke arah Muhan, baru kemudian dia terbang turun, mengecilkan tubuhnya, dan hinggap di bahu Xiaoyan. Muhan segera mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Xiaoyan benar-benar memanggil Raja Utara dan Xiao Jin. Tindakan Xiaoyan ini membuatnya merasakan perasaan diremehkan. Kemarahan segera muncul di wajahnya yang sedingin es. Kekuatan spiritual yang bergejolak menggumpal menjadi tornado tak terlihat di sekitar tubuh Muhan. Auranya seperti ujung pedang saat melesat ke langit. Auranya seperti pelangi. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tanpa binatang buas dan boneka itu, kau tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari orang tua ini. Muhan mendengus. Dengan memutar pergelangan tangannya, tongkat jalan di tangannya dengan keras dimasukkan ke lantai batu kapur. Riak energi tak terlihat menyebar dan seluruh alun-alun mulai bergetar hebat. Xiaoyan mencibir ketika mendengar ini. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum mengejek. Dia menatap Muhan dengan mengejek dan mencibir. Aku tidak membiarkan mereka pergi, karena aku tidak membutuhkan bantuan mereka untuk berurusan denganmu. Adapun dukungan yang kau sebutkan. Haha, Xiaoyan mencibir. Ketika Muhan mendengar kata-kata Xiaoyan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Sejak awal, Xiaoyan tampaknya memiliki sikap yang sangat tenang. Hal ini menyebabkan Muhan dipenuhi dengan kecurigaan. Pada saat yang sama, tatapannya juga terus-menerus menatap Luo Jin. Lagi pula, satu-satunya orang yang bisa menjadi ancaman baginya adalah Luo Jin. Namun, ketika dia menyadari ekspresi Luo Jin yang sama sekali tidak peduli, alisnya yang berkerut tidak bisa menahan diri untuk tidak berkerut. Ketika Xiaoyan melihat ini, dia mencibir dan mengejek Muhan. Jangan khawatir. Jika aku benar-benar ingin berurusan denganmu, dia tidak perlu mengambil tindakan. Begitu dia selesai berbicara, Xiaoyan bertepuk tangan 3 kali berturut-turut, dan suara renyah bergema seperti guntur di udara di atas alun-alun. Pada saat yang sama, di bawah tatapan curiga semua orang, sosok Qing Feng yang tegap perlahan berjalan keluar dari beberapa orang di belakang Xiaoyan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, seluruh tanah terbuka sedikit bergetar. Qing Feng menempuh jarak 100 kaki dan tiba di samping Xiaoyan hanya dalam beberapa langkah. Wajahnya menyunggingkan senyum mengejek saat dia melihat Muhan di sisi yang berlawanan. Sedikit penghinaan terungkap di matanya yang berwarna hijau. Tidakkah kau meremehkan dukunganku? Kalau begitu, mari kita coba lagi. Sudut mulut Xiaoyan perlahan terangkat menjadi senyum dingin yang menghina. Dengan penampilan Qing Feng, lupakan saja Muhan, yang hanya seorang setengah kaisar bela diri bintang 9. Bahkan jika Xiaoyan adalah Dou Elit sejati, dia masih akan kesulitan bersaing dengan Qing Feng. Ketika Qing Feng berjalan keluar, mata Muhan sudah tertuju kuat pada tubuh Qing Feng. Mata tuanya menunjukkan keterkejutan yang dalam. Ketika Muhan melihat pria berbadan tegap ini, yang tidak jauh lebih tua dari Xiaoyan, dia sebenarnya tidak dapat melihat kekuatan yang dimilikinya. Hal ini membuatnya sangat terkejut di dalam hatinya. Untuk dapat menyembunyikan aura seseorang dengan sempurna di bawah penyelidikan jiwa dari alam konsolidasi tahap akhir. Jika seseorang ingin melakukan ini, kekuatan jiwa seseorang akan jauh melampaui dirinya dan melangkah ke alam konsolidasi tahap akhir yang sempurna. Atau kultivasinya sendiri telah melangkah ke tingkat yang tidak berani ia bayangkan dengan mudah. Dodi, ketika ia memikirkan hal ini, hati Muhan tidak bisa tidak terkejut. Perasaan takut perlahan muncul dari lubuk hatinya. Sejumlah besar keringat dingin langsung muncul di dahinya. Mengesampingkan usia Qing Feng, selama Qing Feng memenuhi salah satu dari 2 syarat, kekuatan Qing Feng akan cukup untuk mengambil nyawanya. Di hadapan kekuatan seperti itu, Muhan pasti tidak akan punya ruang untuk melawan. Xiaoyan tersenyum dingin sambil menatap Muhan. Ia mengangkat lengan kanannya dan menunjuk Qing Feng di sampingnya. Ia berkata dingin, "Inilah yang kuandalkan." Setelah suaranya terdengar, Qing Feng di sampingnya juga secara kooperatif melepaskan tekanan Dou di miliknya sendiri. Seketika, selain kelompok Xiaoyan, semua orang yang hadir, terlepas dari apakah itu Muhan di alun-alun atau semua orang di luar, langsung berlutut di tanah. Sejumlah besar rumah di bagian utara kota juga runtuh di bawah tekanan ini. Pada saat ini, hati semua orang mengungkapkan ketakutan yang mendalam. Dalam menghadapi tekanan ini, mereka semua berlutut di tanah tanpa kecuali. Lupakan tentang berdiri. Bahkan mustahil bagi mereka untuk berbicara. Di tengah alun-alun,
Guli dan yang lainnya juga memasang wajah terkejut saat mereka melihat pria kekar ini berdiri di samping Xiaoyan. Mulut mereka terbuka lebar dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sulit untuk membayangkan bahwa pria yang tampak muda ini benar-benar memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Dia sudah mencapai level Dodi. Dodi, orang yang benar-benar kuat. Hanya dengan mencapai level ini, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk diperingkat di antara yang terkuat di benua ini. Jika seseorang mengatakan bahwa ada garis pemisah antara Douzun dan Douxiang, maka perbedaan antara Bandi dan Dodi bahkan lebih dari itu. Meskipun Bandi kuat, mereka hanya dapat dianggap kuat jika ditempatkan dalam konteks seluruh benua. Selalu ada pepatah di benua ini. Anda mungkin bisa menjadi Bandi, tetapi Anda belum tentu bisa menjadi Dodi. Mungkin Anda memiliki bakat luar biasa, tetapi mungkin Anda tidak akan pernah bisa menjadi Dodi. Salah satu alasannya adalah karena bakat pelatihan seseorang. Alasan lainnya adalah kesulitan terbesar yang akan dihadapi seseorang saat menerobos ke level Dodi. Kesengsaraan selalu dianggap sebagai kunci untuk menguji orang yang kuat. Pada saat yang sama, hal itu juga membedakan perbedaan antara Bandi dan Dodi secara lebih rinci. Dari sudut pandang tertentu, kesengsaraan adalah apa yang disebut garis pemisah antara Bandi dan Dodi. Setelah melewati kesengsaraan seseorang akan menjalani nirwana dan menjadi Dodi elit yang dipuja oleh orang-orang di benua ini. Prospek pelatihan masa depan seseorang tidak akan terbatas. Di sisi lain, jika seseorang gagal melewati kesengsaraan apalagi dipuja oleh orang lain, seseorang mungkin bahkan tidak dapat mempertahankan hidupnya. Ini benar-benar dapat dikatakan sebagai kasus hidup dan mati yang diputuskan oleh takdir. Kekayaan dan kehormatan diputuskan oleh surga. Bab 355. Muhan memanjat dari debu dengan susah payah. Seluruh tubuhnya dalam keadaan menyedihkan. Tetapi dia tidak punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Dia buru-buru melemparkan tatapan ketakutan pada Xiaoyan. Tepatnya, dia menatap Qing Feng yang berada di samping Xiaoyan. Salam, Di Zinjun. Meskipun dia masih terengah-engah, Muhan masih dengan paksa menahannya dan menangkupkan tangannya ke arah Qing Feng. Ekspresinya penuh hormat saat dia membungkuk. Ketika Qing Feng mendengar ini, sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum mengejek. Dia melirik Xiaoyan yang berada di sampingnya. Sudut mulutnya melengkung saat dia tertawa pelan. Hehe, kenapa? Aku hanya pendukung Yan Xiao. Kenapa kamu begitu gugup padaku? Jika kamu tidak menyukaiku, lakukan saja. HMP. Ketika dia mendengar kata-kata mengejek Qing Feng, tubuh Muhan tidak bisa menahan gemetar. Keringat dingin segera muncul di sekujur tubuhnya, membasahi sebagian besar pakaiannya. Namun, dia buru-buru membuka mulutnya dan berbicara dengan nada hormat. Dia tidak berani sedikit pun lalai. Haha, Di Zunjun pasti bercanda. Bagaimana junior ini berani bersikap lancang di depan Di Zunjun? Apa yang saya katakan tadi hanyalah keceplosan. Jika saya telah mengabaikan sesuatu, saya berharap Di Zunjun akan cukup murah hati untuk memaafkan saya. Terlepas dari usia Qing Feng, dia pasti layak dipanggil sebagai senior. Xiao yang tertawa dingin ketika kata-kata dari mulut Muhan dimuntahkan. Dia mengejek, "Tuanmu, mengapa Anda tidak mencoba lagi? Saya jamin bahwa saya pasti tidak akan mengecewakan Anda." Ketika Muhan mendengar ini, ekspresinya langsung terkejut. Dia berbalik untuk melihat Qing Feng, hanya untuk melihat yang terakhir menggosok tangan dan telapak tangannya bersama-sama. Tampaknya dia benar-benar siap untuk menyerangnya. Ketika dia melihat adegan ini, hati Muhan langsung dipenuhi dengan ketakutan yang tak tertandingi. Dia menatap Qing Feng dengan ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia buru-buru berbicara secara acak. Tidak perlu. Ketika dia melihat Muhan mengungkapkan ekspresi ketakutan seperti itu di depan Qing Feng, Xiaoyan juga tersenyum. Dia bertukar pandang dengan Qing Feng yang ada di sampingnya sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Muhan. Dia menyilangkan lengannya di depan dadanya dan menyeringai mengejek. Karena memang begitu, maka formasi ini tidak masalah. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, junior ini akan mengaktifkan formasi ere sekarang. Hati Muhan dipenuhi rasa takut saat dia buru-buru membuka mulutnya saat mendengar kata-kata Xiaoyan yang mengandung makna yang lebih dalam. Pada saat ini, dia tidak lagi berani memiliki pikiran untuk membantah Xiaoyan. Sungguh lelucon. Bahkan seorang Dodi elit melindunginya. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang setengah di bintang 9 seperti dia padanya? Jika dia terus keras kepala, Xiaoyan tidak akan lagi bercanda dan mengobrol dengannya. Setelah Muhan berbicara, dia tidak berani ragu lagi.
Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang menakutkan di antara alisnya melonjak keluar seperti mata air. Di bawah kendali Muhan, kekuatan spiritual secara bertahap memasuki tanah di bawah seluruh arena. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya saat melihat ini. Dia telah melihat formasi sebelumnya. Namun, kebanyakan dari mereka menggunakan pelat formasi sebagai intinya. Untuk mengaktifkan formasi, seseorang harus terlebih dahulu menggunakan pelat formasi. Namun, ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat formasi seperti yang sedang digunakan Muhan. Oleh karena itu, sedikit rasa ingin tahu muncul tanpa sadar di hatinya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang melonjak di antara kedua alisnya juga melonjak keluar dari tubuhnya. Meniru Muhan, Xiaoyan memasukkan kekuatan spiritualnya ke tanah di bawah kakinya. Saat kekuatan spiritualnya memasuki tanah, penyelidikan spiritual Xiaoyan menemukan formasi misterius yang berukuran sekitar 10 kaki. Itu memancarkan gelombang riak energi aneh jauh di bawah tanah. Di dalam formasi besar itu, ada 6 batu kristal putih krem yang memancarkan cahaya energi putih krem samar yang bergabung ke dalam formasi besar itu. Dengan penambahan kekuatan spiritual dan doki milik Muhan, formasi besar misterius itu akhirnya dapat diaktifkan. Itu batu roh. Batu ini biasanya digunakan untuk memasok barang saat menyiapkan formasi tingkat tinggi. Batu ini juga merupakan bentuk koin roh yang paling primitif. Namun, karena nilai praktisnya, batu roh jenis ini biasanya hanya digunakan untuk formasi seperti formasi teleportasi. Batu ini jarang digunakan untuk formasi pertempuran. Tampaknya telah merasakan fluktuasi kekuatan spiritual Xiaoyan. Nada bicara Qing Feng tenang saat dia menjelaskan kepada Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya saat mendengar ini. Hatinya langsung terkejut. Seorang dodi elit sebenarnya menakutkan seperti ini. Dia bahkan dapat dengan jelas merasakan fluktuasi kekuatan spiritualnya di tahap kesatuan. Qing Feng hanya tersenyum dengan sikap acuh tak acuh sehubungan. Dengan ini, dia tidak mengatakan apapun lagi. Di dunia luar, riak energi aneh melingkar dengan cepat menyebar dengan Muhan di tengahnya setelah aktivasi formasi di tangannya. Pada saat yang sama, doki di dalam tubuhnya mengikuti jalur Qi-nya dan beredar. Akhirnya, ia mengikuti kekuatan spiritualnya dan mengalir ke tanah di bawah arena. Mengikuti masuknya energi ini secara terus-menerus, sebuah formasi misterius yang besar secara bertahap terbentuk di bawah kaki mereka di bawah tatapan Xiaoyan. Dilihat dari penampilan umumnya, formasi itu persis sama dengan formasi yang telah diselidiki Xiaoyan sebelumnya. Pada saat ini, formasi yang muncul di bawah kaki kelompok Xiaoyan adalah versi yang diperbesar dari formasi itu. Ketika Muhan mengangkat pandangannya dengan ekspresi serius, formasi besar di bawah kaki kelompok Xiaoyan juga telah berhasil dibentuk. Cahaya keemasan yang terang melesat keluar. Kelompok Xiaoyan berdiri di dalam formasi tersebut. Tampaknya begitu formasi tersebut diaktifkan, beberapa dari mereka akan langsung meninggalkan wilayah selatan. Sudut mulut Xiaoyan menampakkan senyum ketika dia melihat bahwa formasi besar telah berhasil dibentuk. Dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke arah Luo Jin. Dia terkekeh dan berkata, "Haha, seperti yang diharapkan. Lebih baik menggunakan metode yang paling langsung ketika berhadapan dengan seseorang seperti Muhan. Jika tidak, itu hanya akan menjadi semakin merepotkan." Wajah tua Muhan tanpa sadar berubah menjadi hijau ketika dia mendengar kata-kata dari mulut Xiaoyan yang sama sekali tidak disembunyikan. Luo Jin tersenyum dengan sikap acuh tak acuh ketika dia mendengar ini. Dia ingin memberi Muhan kesempatan. Sayangnya, Muhan tidak menerimanya. Dia hanya bisa menyalahkan Muhan karena menuai apa yang telah ditaburnya. Batuk-batuk. Semuanya, formasi telah diaktifkan. Bolehkah saya tahu apakah semua orang sudah siap? Formasi dapat diaktifkan kapan saja. Ekspresi Muhan jelek saat dia batuk 2 kali. Nada suaranya sedikit serak saat dia berbicara. Meskipun emosi di hatinya sangat marah, Muhan hanya bisa dengan paksa menekan amarah di hatinya karena Qing Feng hadir. Xiaoyan tertawa dingin ketika mendengar ini. Sebelumnya, Muhan tidak mau mengaktifkan formasi apapun yang terjadi. Namun, pada saat ini, dengan Qing Feng hadir, hati Muhan ingin segera mengaktifkan formasi dan mengusir dewa wabah di depannya. Orang yang suka makan yang lembut tapi takut yang keras. Xiaoyan diam-diam tertawa dingin di dalam hatinya. Dia tidak bisa diganggu oleh Muhan lagi. Dia perlahan berbalik dan menatap Guli dan yang lainnya di belakangnya dengan tatapan hangat. Ketika beberapa dari mereka melihat Xiaoyan menatap mereka, mereka segera mengalihkan pandangan mereka dari Qing Feng dan menatap Xiaoyan. Tatapan mata Xiaoyan yang dalam perlahan menyapu wajah beberapa orang di depannya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tersentuh di hatinya. Matanya yang hitam pekat mengungkapkan ekspresi terima kasih yang tulus.
Semuanya. Terima kasih atas bantuan kalian selama periode waktu ini di kota liar kuno. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya dan dengan tulus menangkupkannya ke arah Guli dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia juga membungkuk dengan hormat ke arah beberapa dari mereka. Ketika beberapa dari mereka melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Ketika beberapa dari mereka sadar kembali, Guli segera tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Sejak kapan kalian menjadi pelin-pelan? Tidak mungkin kau tidak akan kembali setelah pergi. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih kepada kami, maka jangan lupa untuk kembali dan mengunjungi kami. Kawan-kawan lama, itu sudah cukup." Hahaha. Ketika mendengar kata-kata Guli, Xiaoyan tersenyum tipis. Sudut-sudut mulutnya memperlihatkan senyum hangat. Setelah itu, dia tidak ragu lagi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Luo Jin dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, mari bersiap untuk pergi sekarang." Luo Jin mengangguk dan tersenyum. Ujung kakinya dengan lembut menekan udara kosong. Tubuhnya bergerak dan dia memasuki formasi teleportasi. Dibandingkan dengan Xiaoyan, pavilion Yunyin milik Luo Jin tersebar di seluruh benua. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki rumah dan tempat tinggal dimanapun ia pergi. Tentu saja, dia tidak akan ragu sebanyak Xiaoyan. Haha, baiklah, ayo pergi. Jika ini terus berlanjut, aku benar-benar takut kau akan berubah pikiran dan tidak pergi ke wilayah barat. Nada bicara Luo Jin mengejek saat dia tertawa pelan. Mereka berdua kemudian melihat ke arah Muhan. Luo Jin mencibir dan berkata, "Haha, kalau begitu, aku harus merepotkan gurumu untuk mengaktifkan formasi." Setelah kata-kata Luo Jin jatuh, Muhan langsung menghela napas lega. Dia melirik Qing Feng, yang sudah meninggalkan formasi. Wajah tuanya masih memiliki ekspresi ketakutan. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, itu jauh lebih baik. Setelah Xiaoyan dan Luo Jin memasuki formasi, yang lain secara bertahap mundur dari formasi. Sebuah pikiran terlintas di hati Muhan dan kekuatan spiritual yang bergejolak sekali lagi melonjak keluar dari antara alisnya. Kali ini, manuver kekuatan spiritualnya jauh lebih cepat dan keras dari sebelumnya. Jelas, Muhan benar-benar tidak mau melihat Xiaoyan di depannya lagi. Di sisi lain, Xiaoyan menatap Muhan dengan acuh tak acuh. Saat cahaya keemasan muncul dari bawah kakinya, sudut mulut Xiaoyan perlahan melengkung menjadi senyum sinis. Xiaoyan akan memperlakukan teman-temannya dengan tulus dan hangat. Namun, saat menghadapi musuh-musuhnya, terutama mereka yang membencinya sampai ke akar-akarnya dan ingin menyingkirkannya, Xiaoyan pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Muhan telah mencoba membunuhnya beberapa kali untuk merampas harta karunnya. Sekarang, mereka berdua telah menjadi musuh bebuyutan. Xiaoyan tentu saja tidak akan melepaskannya begitu saja. Selama ada sesuatu yang dapat membuatnya menderita, Xiaoyan tidak akan bersikap sopan. Muhan juga menyadari senyum dingin yang menggantung di sudut mulut Xiaoyan ketika sosok Xiaoyan dan Luo Jin menghilang dari formasi cahaya. Seketika, ekspresi di wajahnya tanpa sadar mengeras. Hatinya segera merasakan ada sesuatu yang salah. Tatapannya yang ketakutan dengan tergesa-gesa menyapu ke arah Keng Peng. Namun, dia melihat bahwa yang terakhir telah pergi, meninggalkan Guli dan yang lainnya, yang sedang menatap Xiaoyan dan Luo Jin saat mereka meninggalkan wilayah selatan. Ketika dia melihat pemandangan ini, Muhan tanpa sadar mengerutkan kening. Namun, sebelum dia bisa berpikir dengan hati-hati, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Rasa sakit yang hebat yang hampir tak tertahankan dengan cepat terpancar dari kedalaman jiwanya. Muhan mengatupkan giginya erat-erat. Saraf di tubuhnya tiba-tiba menegang dan pembuluh darahnya terekspos. Sesaat kemudian, Muhan tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit. Raungan liar dan marah yang bercampur dengan rasa sakit keluar dari mulutnya. "Ah, Yan Xiao, dalam kehidupan ini, kita berdua pasti tidak akan bisa didamaikan." Bersambung ke bab selanjutnya.